Dalam channel YouTube saya ini, saya sempat mengunggah dua postingan yang sama-sama berbicara tentang masa depan karir politik Jokowi. Saya mengajukan sebuah tesis yang sekaligus menjadi posisi politik saya, bahwa sebaiknya Jokowi tidak mendirikan partai politik. Juga ketika ia berargumen lewat jawabannya terhadap awak media yang bertanya setelah PDIP mengeluarkan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP. Ia menyebut bahwa dirinya sekarang adalah partai perorangan. Dua argumen itu sama-sama harus kita tafsirkan bahwa Jokowi sebaiknya independen. Jokowi sebaiknya tidak mendirikan partai politik. Ketika Jokowi tidak mendirikan partai politik, bahkan merealisasikan ambisi banyak orang di kanan kirinya yang ingin mewujudkan institusionalisasi pikiran dan sepak terjang politik Jokowi, maka Jokowi tetap akan menjadi Jokowi seperti yang sekarang, dan Jokowi akan tetap menjadi seorang negarawan, artinya seorang yang menjadi milik semua orang, tanpa dikotak-kotakkan dalam kekuatan politik tertentu, bahkan dalam sebuah pandangan-pandangan sektarian bahwa ia mewakili sebuah partai politik tertentu. Tetapi teman-teman, itulah politik. Politik selalu dinamis dan selalu punya 1000 macam kemungkinan. Dalam konteks itulah menarik ketika pertemuan di antara Jokowi dengan Prabowo Subianto dalam kunjungan balasan, itu kata Jokowi, ke rumah Prabowo Subianto di Kartanegara. Kita sekali lagi melihat bahwa ada pertanyaan wartawan bahwa Jokowi apakah akan berlabuh ke Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Cepat-cepat Prabowo mengatakan ia tidak ingin memaksa atau ia tidak ingin Pak Jokowi menentukan pilihan-pilihan yang seperti itu. Apakah itu berarti bahwa Pak Jokowi dibiarkan independen seperti yang sekarang, bebas, merdeka, dan bisa masuk kemana saja? Kita belum tahu. Demikian juga partai yang lain, yaitu Golkar, sangat berambisi. Beberapa petinggi partai Golkar sepertinya juga punya alibi kekuasaan untuk menggandeng Jokowi agar Jokowi melabuhkan kendaraannya konkret dalam tubuh Partai Golkar. Bagaimana kita hendak memaknai sepak terjang politik seorang Jokowi? Apakah ia akan masuk dalam politik praktis, dan bagaimana kekuatan partai politik seperti Gerindra dan Golkar? Dapatkah mereka mengambil hati Jokowi dan melabuhkan diri pada salah satu partai politik tersebut? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi, sekali lagi teman-teman, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, nampaknya sedang terjadi adu kuat antara Gerindra dan Golkar untuk meminang Jokowi agar mau berlabuh di salah satu partai politik kuat dan memiliki basis massa yang tidak main-main, yaitu Gerindra dan Partai Golkar. Apakah sinyal ke arah dukungan agar Jokowi melabuhkan diri untuk menggunakan kendaraan partai politik Gerindra atau Golkar itu punya semacam alasan yang harus kita katakan paling masuk akal dalam rangka menimbang pikiran-pikiran dan sepak terjang politik seorang Jokowi? Saya tetap ingin mengatakan bahwa Jokowi lebih baik tidak terjebak dalam
masuknya dirinya ke dalam partai politik tertentu, baik itu Golkar maupun Gerindra. Mengapa? Seperti yang saya katakan dalam 2 postingan channel YouTube saya, bahwa saya berargumen bahwa Jokowi adalah milik semua orang. Ketika Jokowi melabuhkan diri ke dalam partai politik tertentu, maka saya meragukan posisi independensi seorang Jokowi. Ia akhirnya terjebak dalam konspirasi politik berdasarkan kepentingan dan afiliasi politik tertentu. Memang benar, banyak orang, banyak pakar mengatakan bahwa politik itu sendiri adalah sebuah kepentingan. Politik itu sendiri adalah sebuah kemungkinan dari kekuasaan yang ingin kita jadikan tempat wadah agar kita bisa mengaktualisasikan partisipasi politik kita di ruang-ruang yang lebih konkret dan lebih praktis. Karena itu Jokowi menurut banyak orang dan banyak pakar harus memposisikan dirinya berlabuh pada satu kekuatan partai politik tertentu, seperti Partai Golkar atau Partai Gerindra. Dan dalam kalkulasi yang saya lihat bahwa Golkar dan Gerindra nampaknya memang berusaha sangat untuk memastikan Jokowi menentukan pilihan politiknya. Karena bagi Golkar dan bagi Gerindra, masuknya Jokowi ke dalam partai politik mereka, salah satu di antara mereka, itu adalah sebuah tambahan kekuatan politik yang baru. Paling tidak seluruh kekuatan politik di belakang Jokowi dan seluruh orang-orang yang menjadi pendukung Jokowi otomatis akan segera merapat pada partai politik yang ditentukan olehnya untuk dipilih sebagai tempat ia melabuhkan pikiran-pikiran dan sepak terjang politik Jokowi. Tetapi teman-teman, pandangan lain juga menarik untuk kita timbang, bahwa sebaiknya memang Jokowi tidak masuk ke dalam partai politik tertentu. Jokowi adalah Jokowi yang sekarang. Ia adalah aktor politik, manusia politik, dan ia sekaligus juga orang yang memerankan banyak drama-drama politik yang selalu mengagetkan kita. Sekalipun banyak orang yang mengatakan bahwa Jokowi menggunakan permainan kotor dan membuat istilah-istilah seperti cawe-cawe dan penggunaan kekuatan parcok atau partai coklat yang mengarah pada aparat seperti sipil, seperti polisi, maka itu dianggap sebagai bagian yang kemudian digunakan oleh seorang Jokowi karena Jokowi masih punya pengaruh besar atas kekuatan-kekuatan politik yang ada di tanah air. Itu yang kemudian orang anggap bahwa Jokowi adalah sosok yang sangat menentukan dalam praktek politik di tanah air kita saat ini dan kemungkinan 5 tahun ke depan. Nah, dalam konteks itu teman-teman, saya merasa bahwa Jokowi tetaplah harus kita anggap sebagai seorang aktor politik atau makhluk politik yang seperti sekarang, tanpa terkotak-kotak dalam partai-partai politik yang akan dimasuki oleh partai politik yang akan digunakan Jokowi sebagai kendaraan politiknya ke depan. Mengapa? Karena ketika Jokowi memilih salah satu di antara 2 partai politik seperti Golkar atau Gerindra, jangan-jangan juga itu akan merusak tatanan silaturahmi dan hubungan yang sudah baik selama ini di antara Jokowi dengan Gerindra dan Jokowi dengan Golkar dan kekuatan politik yang ada di tanah air saat ini. Karena itu biarlah Jokowi ketika diminta pengaruh, perhatian, dan kontribusinya dalam perpolitikan tanah air, kita biarkan Jokowi memainkan peran-peran yang ia dapat lakukan untuk menentukan juga dalam politik di tanah air kita. Saya justru ingin mengatakan, politik Jokowi bukan politik kotor, tapi politik untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu adalah ia ingin keluar dari zona nyaman politik yang ditentukan oleh kelompok-kelompok elit tertentu. Jokowi bukan pemilik partai politik. Ia bukan ketua umum partai politik, tetapi peran, kontribusi, dan kehadiran Jokowi adalah sebuah makna yang mendalam bahwa Jokowi tetap diperhitungkan
sebagai aktor politik yang punya pengaruh dan karisma untuk menentukan jalannya politik di tanah air kita. Jangan geret-geret atau jangan tarik-tarik Jokowi untuk memilih salah satu kekuatan politik antara Gerindra atau Golkar, atau juga kita ingin tarik Jokowi untuk mendirikan partai politik tertentu. Jokowi harus tetap kita jadikan sebagai aktor politik independen. Biarlah ia memainkan pengaruh dan karismanya dalam perpolitikan tanah air untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup kita bersama. Itu pun kebaikan yang bagi saya tetap harus kita lihat, sekalipun orang lain mungkin punya cara pandang yang berbeda.